Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Bapak yakin percaya setiap anak-anak yang ada di rumah ya semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak yang luar biasa, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, mari kita akan memulainya dengan doa. Bapak di sorga, terima kasih buat pada pagi hari ini, buat hari yang baru, juga buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Sebentar kami mau belajar, Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian buat kami semuanya. Terpuji namamu, kami bersyukur, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah boleh membuka ya buku pelajarannya pada halaman 80 yang masih pada bab yang ke-10. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menolong dan mendoakan orang lain. Nah, anak-anak hebat kelas 1, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan satu buah lagu untuk anak-anak semua di rumah untuk bisa lebih semangat melanjutkan materi berikutnya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada saat pagi hari ini dengan tema menolong dan mendoakan orang lain. Nah, sikap tolong-menolong merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan manusia, anak-anak. Yang jadi pertanyaannya adalah mengapa? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan orang lain. Kita ya adalah merupakan makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Artinya kita harus saling tolong menolong. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ya kita akan sama-sama buka dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Anak-anak yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, dan kalau tidak ada Alkitabnya boleh langsung lihat ke layar. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anak-anak hebat semuanya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan pernah capek ataupun menjadi lelah dalam berbuat baik, anak-anak. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada semua orang, anak-anak. Dan dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak hebat semuanya, dalam menolong orang tidak hanya dalam bentuk perilaku,
tetapi juga kita dapat menolong orang lain dengan cara mendoakannya. Kita mendoakan guru agar memperoleh hikmat dan umur yang panjang. Kita juga mendoakan dokter yang sedang bertugas dalam menangani pasien yang terkena COVID-19. Kita juga boleh berdoa buat teman-teman sekolah kita, bahkan mungkin juga teman-teman yang ada di sekolah minggu di gereja kita, anak-anak. Dan supaya lebih jelasnya, kita akan menyaksikan satu cerita Alkitab berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang Farisi. Lalu, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Suatu hari, ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada perampok yang sedang memantau dari jauh. Perampok-perampok ini sedang melihat situasi dan kondisi, apakah mereka bisa merampok orang tersebut. Saat situasinya sudah aman, akhirnya mereka mencegat orang tersebut. Orang Israel tadi bukan cuma sekedar dicegat, tapi apa yang terjadi? Ia diperlakukan dengan tidak baik. Ia dipukuli, ia dilakukan dengan kasar. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, semua barang-barangnya diambil oleh perampok-perampok tersebut. Selain itu, orang Israel itu pun ditinggal begitu saja di tengah jalan. Kasihan ya. Beberapa saat kemudian, ada seorang imam yang lewat di jalan tersebut. Imam tersebut melihat korban perampokan tadi yang tergeletak di tengah jalan. Tapi, bukannya menolong, imam tersebut malah pergi begitu saja. Wah, kasihan sekali orang ini. Imam pun tidak mau menolong. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini pun juga melihat korban perampokan tadi. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata orang Lewi pun pergi begitu saja. Dia tidak mau menolong korban perampokan yang baru saja terluka itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seorang Samaria yang lewat di jalan tersebut. Orang Samaria ini biasanya dimusuhi oleh orang Israel. Mereka gak suka dengan orang Samaria. Tapi, tiba-tiba orang Samaria ini berhenti. Bukan cuma sekedar berhenti loh. Apa yang terjadi ya? Ternyata orang Samaria tadi mengobati orang yang dirampok itu. Dia membalut semua luka-lukanya dan dia menolong orang Israel tersebut. Wah, hebat sekali orang Samaria ini. Selain itu, orang Samaria itu juga membawa orang tersebut ke sebuah penginapan. Di penginapan itulah orang Samaria tadi menaruh orang Israel yang terluka. Ia dirawat di sana, dibelikan makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan, orang Samaria ini berpesan kepada yang mempunyai penginapan bahwa kalau ada yang kurang, obat-obatan, makanan, dan minuman, semuanya nanti akan dibayar setelah dia kembali. Wah, hebat sekali ya orang Samaria ini. Dia menolong meskipun orang Israel suka memusuhi orang Samaria. Hebat. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati? Dari video yang sudah anak-anak tonton, berkat ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus belajar untuk saling tolong menolong walaupun berbeda. Kita ada di Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, tetapi tidak boleh menghalangi kita untuk boleh saling tolong menolong. Yang kedua adalah kita harus belajar untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Dalam berbuat baik kita tolong menolong, kita harus tulus ikhlas anak-anak sama seperti orang Samaria yang baik hati yang sudah menolong dengan tulus ikhlas. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kita contoh
ya bagaimana Tuhan Yesus selama hidup dalam dunia juga menolong sesama anak-anak. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yang berikutnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah mati. Dan itulah perbuatan baik yang sudah Tuhan Yesus ya berikan, ya teladan bagi kita semua, ya untuk kita juga boleh saling tolong menolong dengan sesama.